Oke, pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi dalam PaidiGP. Sekarang kita sudah masuk ke balap pramusim yang kedua. Kemarin setelah di Mugello, di Jerez, Spanyol, balap pramusim pertama, Jorge Paidi menempati posisi ke-10, pemirsa. Seperti yang kita ketahui, kemarin Jorge Paidi bersama Ongeta, dan setelah sukses di posisi 10, sekarang dari manajer pribadi Jorge Paidi mendapatkan penawaran dari beberapa tim untuk melakoni wildcard di sesi yang kedua, di pramusim yang kedua. Kita lihat seperti apa penawarannya. Oke, yang pertama kita lihat dari San Carlo tim Italia. Nah, tim Italia ini menggunakan Honda, dimanajeri oleh Massimo Ferrigni. Dan tahun sebelumnya pembalap terbaiknya berada di ranking 6 klasemen, total klasemennya. Moradago and Van Gresini Moto2 menggunakan Honda juga, dimanajer oleh Volto Gresini, dan tahun sebelumnya pembalapnya terakhir berada di peringkat 14. Dan yang ketiga ini ada Ongeta Rivacolt. Menggunakan Honda juga, dan dimanajer oleh Mirko Kesinia. Ini termasuk tim baru, ada di Alexis Masbo di situ pembalapnya. Oke, apakah Jorge Paidi memilih tim yang mana? Kita tunggu. Oh, ternyata Jorge Paidi memilih untuk bergabung dengan San Carlo. Dan dari manajernya dari Massimo, dia melarikan untuk posisi ke-15 di pramusim yang kedua ini di Mugello, Italia. Dan dari manajer pribadinya, dia harus menargetkan untuk mengalahkan Alexis Masbo, di mana tadi Alexis Masbo dia bergabung di tim Ongeta Rivacolt. Oke, pemirsa PaidiGP Mania semuanya. Sebelum kita mulai race, kita lihat dulu ini sementara kemarin hasil dari free practice. Ada di Alex Rins di posisi pertama 1 menit 58 detik. Ada Alexis Masbo juga di posisi 11, sedangkan Jorge Paidi tidak tampak di 15 besar maupun di 20 besar. Ada di posisi 20 Jorge Paidi. Terpaut 8 detik, pemirsa, cukup jauh dengan San Carlo FTR Honda, pemirsa. Ya, kita langsung aja menuju untuk ke kualifikasi di Moto3 pramusim untuk wildcard Jorge Paidi di Mugello bersama tim San Carlo Honda. Kita lihat cuaca yang cukup cerah untuk kualifikasi di Mugello Italia yang kedua ini, di pramusim yang kedua ini. Oke, sudah kita bergabung dengan Jorge Paidi. Dia sepertinya langsung mencoba untuk settingan motornya, mungkin tidak terlalu banyak berubah ya. Tetap menggunakan mesin Honda bersama San Carlo. Apakah dia memberikan progres yang cukup signifikan, di mana sebelumnya dia bergabung dengan tim Ongeta. Ongeta pun juga dia menggunakan Honda, dan sekarang San Carlo pun juga menggunakan Honda. Dan seperti ketahui bahwa memang di MotoGP 2013 ini yang sangat dominan atau yang sangat super itu memang dari mesin KTM, pemirsa PaidiGP Mania semuanya. Di mana hampir dari 10 besar pembalap yang ada di hasil balap race pramusim yang pertama kemarin Jerez, semuanya hampir didominasi oleh pembalap dari tim KTM, baik itu Red Bull KTM, ada juga dari Avan KTM, ada lagi dari Gesella juga. Nah, Jorge Paidi untuk saat ini mendapat penawaran dari San Carlo setelah dia mencatatkan posisi yang cukup signifikan, di mana di sesi pertama di pramusim pertama di Jerez kemarin ditargetkan dia posisi 15. Ternyata saat balapan selesai dia berada di posisi 10, di mana itu sangat mengesankan sekali, pemirsa, karena seperti diketahui bahwa Jorge Paidi adalah satu-satunya pembalap yang berada di ajang Moto3 MotoGP 13 ini, pemirsa. PaidiGP kita lihat
Di sini bawah Jorge Paidi sepertinya tetap berusaha seperti sebelumnya di tim Ongeta. Dia memaksimalkan di tikungan dengan leg braking maupun minimum braking, pemirsa. Kita lihat, sepertinya tikungan favorit di sini para pembalap ini. Setelah menikung kiri, mengunjung kanan, dan kemudian tikungan terakhir. Setelah tikungan terakhir, maka garis finish. Kita lihat dia sedikit melebar, tapi berusaha kembali ke garis race lainnya. Kita lihat kecepatannya 167. Ia berusaha maksimal di gigi 5. 160 200 sekarang berada di gigi 6. Mencatatkan waktu 2 menit 6 detik. Masih terlalu lama dari posisi pertama. Terpaut sekitar 7 detik dari posisi pertama. Oke, kita lihat aja seperti apa perkembangan Jorge Paidi di kualifikasi pramusim kedua di sirkuit Mugello Italia. Kita lihat posisi pertama masih di 1 menit 59 detik, pemirsa. Jorge Paidi mencoba memaksimalkan kinerja motor Honda, di mana bukan motor yang superior, tapi dengan kemampuan Jorge Paidi yang berada di tikungan dengan late braking dan gaspol, Jorge Paidi mungkin saja membukukan waktu yang cukup signifikan di kualifikasi, sehingga Jorge Paidi bisa start di posisi yang cukup menguntungkan, sehingga bisa meraih target yang diberikan, yaitu minimal di posisi 15 untuk race di Mugello Italia pramusim kedua ini sebagai wildcard di tim San Carlo Honda. Kita lihat di track ini, selain ini ada downhill, pemirsa. Downhill, dan ini cukup menikung kanan, downhill kemudian menikung lagi kiri. Ini dibutuhkan kestabilan dan konsentrasi yang cukup tinggi. Setelah itu ada uphill dengan tikungan kanan. Kita lihat di Mugello ini memang tikungan yang cukup berbahaya karena tanpa ada kestabilan maupun menjaga ban belakang tetap berada di track, pembalap pasti bisa tergelincir dan keluar dari jalur atau bahkan bisa crash, pemirsa. Kita lihat, menikung ke kiri cukup memaksa sepertinya Jorge Paidi, tetapi memang itu yang dibutuhkan ketika Jorge Paidi mendapatkan tim, bukan tim yang superior seperti banyak tim yang menggunakan motor KTM, pemirsa. Kita lihat tikungan favorit pembalap lagi di sini. Apakah Jorge Paidi bisa meliuk kiri, meliuk kanan? Iya, meliuk kanan lagi. Kemudian kita menuju ke track atau tikungan terakhir. Kita lihat catatannya 145 menuju tikungan terakhir. Apakah Jorge Paidi cukup signifikan mendekatkan ke catatan waktu posisi yang pertama di 1 menit 59 detik? 155, 156. 159 masih belum garis finish. Kita lihat saja membuka berapa catatan waktunya. 2 menit 6 detik, pemirsa. Masih cukup jauh, terpaut 7 detik. Oke, sesi kualifikasi sudah berakhir. Dan di posisi pertama ada Luis Salom, kedua ada Maverick Viñales, ketiga ada Alex Rins, di empat ada Zulfahmi Khairuddin dari Malaysia. Kemudian di posisi 15 ada Alexis Masbo yang harusnya dikalahkan oleh Jorge Paidi. Ada Ana Carrasco di posisi 16. Ada Matteo juga. Jorge Paidi ada di posisi 20, pemirsa. Masih terpaut 7,5 detik dari posisi pertama. Kita lihat saja di race-nya nanti seperti apa. Apakah Jorge Paidi mampu berada di posisi minimal di posisi 15 saat race berakhir? Ya, sebentar lagi race akan dimulai. Cuacanya masih cukup cerah. Dan sepertinya nanti akan terjadi race yang cukup sengit karena cuaca cerah dan track sepertinya cukup panas. Oke, balapan sudah kita mulai. Di row pertama ada Rins, Viñales dan Salom. Kedua ada Marquez, ada Sisis dan Khairuddin. Di row keempat ada McPhee, Ajo, Isaac Viñales. Ada Masbo di row kelima. Dan posisi row ketujuh ada Jorge Paidi bersama Francisco Banaya. Segera dimulai untuk race Moto3 Wildcard Mugello Italia. Gaspol
Jorge Paidi mendahului Ferrari. Ada di depan ada Carrasco. Ya, Jorge Paidi, Alda Balasari dari kanan. Di depan juga ada Miller. Ada banyak yang mendahului Jorge Paidi. Sama-sama dari San Carlo Honda. Jorge Paidi menikung kanan dan mengambil dari si dalam. Ada Miller dan Balasari di depan. Miller jauh dari Jorge Paidi. Menikung di kiri lagi, mencoba dari dalam mengambil. Oh, masih belum. Masih jauh di depan Baldassari. Ya, setelah ini ada track downhill. Kita lihat apakah Jorge Paidi. Oh, masih ada tikungan kiri. Mencoba untuk late braking di tikungan. Jorge Paidi memacu motornya. Track downhill. Tekan, oh, ada dari belakang mencoba untuk masuk. Di depan ada McPhee, mendahului McPhee dari kanan dan Baldassari dari kanan dari luar. Kemudian di depan Jorge Paidi mencoba Carrasco mendahului. Ada lagi Isaac Vinales. Jorge Paidi mencoba mendahului Isaac Vinales dari dalam. Apakah berhasil? Oh, bersenggolan pemirsa. Jorge Paidi sangat-sangat nekat sekali. Ya, Isaac Vinales didahului oleh Jorge Paidi. Di mana Isaac Vinales di pramusim yang pertama Jerez kemarin adalah yang harus dikalahkan oleh Jorge Paidi berdasarkan target dari personal manajernya Jorge Paidi. Oke, Jorge Paidi di tikungan kanan. Setelah ini tikungan liuk kiri dan kanan. Apakah Jorge Paidi gaspol aja di tikungan ini untuk mendekat ke pembalap di depannya? Ada Masbo dia dijauhi oleh Jorge Paidi. Masbo. Ayah, ada lagi di depan Antonelli sudah di posisi 12. Jorge Paidi sekarang. Antonelli mencoba mereka ke Antonelli. Jorge Paidi sedikit bersama dengan Antonelli, berada di belakang, mencoba di trek lurus. Apakah bisa Jorge Paidi side by side bersama Antonelli? Jorge Paidi mencoba push dengan sangat keras. Antonelli mencoba untuk mengusir Jorge Paidi ke sebelah kanan dan mereka saling bersinggungan. Antonelli, Jorge Paidi, siapa late braking? Jorge Paidi late braking sedikit melebar. Sedikit melebar. Diambil oleh Antonelli dari Coen Van Honda. Tikungan kiri Antonelli. Jorge Paidi push lagi di tikungan tanpa rem sepertinya. gaspol. Di belakang ada Masbo mendahului lagi Jorge Paidi. Sekarang Jorge Paidi di posisi 13, drop ke 15. Jorge Paidi mencoba mengambil dari luar. Apakah? Oh, tidak berhasil. Masih terlalu lewat Jorge Paidi, sepertinya terlalu maksa. Track downhill. Apakah di sini Jorge Paidi bisa maksimal? Di mana trek menikung dan cukup panjang. Ada Masbo di depan, sedikit melebar Jorge Paidi. Uphill, track uphill. Dari dalam, apakah dari dalam atau dari luar? Masbo, bersinggungan. Ada dari luar. Oh, masih tidak bisa. Oh, Jorge Paidi dari luar mengambil Masbo. Jorge Paidi cukup nekat. Kemudian tikungan kanan di depan masih ada Antonelli. Apakah Jorge Paidi untuk memaksa sekarang di posisi 12? Jorge Paidi, sedangkan Masbo di belakangnya. Jorge Paidi cukup nekat pemirsa. Masih ada Masbo di belakang, Antonelli di depan. Jorge Paidi mencoba untuk mengambil dari luar sehingga trek lurusnya dia bisa memaksimalkan kecepatan. Meliuk lagi, ada Antonelli di depan, mengambil dari kanan, mengambil dari luar. Jorge Paidi mengambil dari si kanan. Antonelli sekarang berada di posisi 11. Jorge Paidi berada di posisi ke-11 di lap kedua pemirsa. Masih kurang 5 lap lagi pemirsa. Ada Salam di posisi pertama, Khairuddin dan Vinales. Ada Rins, ada Sis dan Alex Marquez. Ada Webb juga, ada Aju. Ada Pinder di posisi 10. Ada Fernando di posisi 9. Di depan ada Pinder. Apakah Jorge Paidi bisa menyusul Pinder? Antonelli dari samping kanan sangat cepat. Ada Antonelli. Dia seperti tidak mau melepaskan posisi 11. Diambil oleh Jorge Paidi. Antonelli berada di belakang Jorge Paidi. Apakah Jorge Paidi bisa bertahan di posisi 11 atau malah drop? Ada Fernando di depan terpaut 1,9 detik. Antonelli dari dalam mengambil. Apakah
Antonelli. Oh, ada Mas Budi belakang. Jorge Paidi sepertinya dikepung depan oleh Antonelli di belakang Mas Bu. Kita lihat Jorge Paidi mengambil dari luar. Wow, sangat-sangat nekat Jorge Paidi. Langsung dia menikung ke kiri di downhill Mugello ini. Pemirsa, Jorge Paidi depan Venati 1,7 detik. Di belakang ada Antonelli 0,3 detik terpaut dari Jorge Paidi. Kita lihat uphill ke kanan. Oh, sedikit keluar dari track. Iya, Jorge Paidi menikung lagi kanan, pemirsa. Benar-benar breaking Jorge Paidi. Kita lihat apakah Antonelli masih cukup jauh dengan Jorge Paidi. Jorge Paidi ambil ke kanan. Dia harus hati-hati, pemirsa, di posisi 11. Apakah dia mampu untuk menyusul Brad Binder di depan? Kita lihat. Oh, di depan ternyata ada Venati. Di belakang ada Antonelli. Ternyata Brad Binder mendahului Venati. Kita lihat Venati di depan. Paidi sudah cukup mendekat Jorge Paidi. Jorge Paidi di tikungan terakhir. Apakah dia cukup cepat untuk menyusul Venati? Oh, ternyata track record dipegang oleh Salom, pemirsa. Ada Salom, ada Khairu, dan Vinales, ada Reims, ada Sisbau, ada Marquez, ada Ajo, ada Webb, ada Binder di posisi 9, ada 10 di posisi 10 Venati terpaut 0,79 detik. Venati dengan Jorge Paidi di depan Jorge Paidi. Venati. Kita lihat tikungan ke kanan Jorge Paidi sedikit melebar, tapi bisa kembali lagi ke race lainnya. Oke, tikungan ke kanan Jorge Paidi mencoba untuk mengejar Venati, pemirsa. Apakah dia bisa untuk mengejar Venati? Masih tersisa 3 lap lagi. Venati terpaut 1 detik di depan Jorge Paidi. Lihat Jorge Paidi memaksimalkan tikungan. Kita lihat di downhill, apakah Jorge Paidi bisa memacu motornya maksimal? Kita lihat, iya, Jorge Paidi downhill mencoba mendekati Venati. Kita lihat, kemudian uphill, ya 0,8 detik lebih dekat. Apa kita lihat? Jorge Paidi di uphill di kanan ada Venati di depan. Jorge Paidi semakin dekat Venati. Venati di depan. Jorge Paidi, kita lihat Jorge Paidi semakin dekat dengan Venati. Tikungan ke kanan ada Venati di depan. Jorge Paidi apakah bisa mendapatkan Venati? Kita lihat, pemirsa. Ya, tikungan ke kanan Jorge Paidi. Apakah strategi Jorge Paidi meningkat semakin dekat dengan Venati? Kita lihat sedikit melebar, tapi kembali lagi ke race lainnya. Kita lihat di tikungan ini, apakah Jorge Paidi bisa mengambil Venati? 0,5 detik. Iya, Jorge Paidi menyusul Venati. Iya, Jorge Paidi berhasil menyusul Venati, saudara pemirsa. Kita lihat Jorge Paidi sedikit melebar. Jorge Paidi harus mempertahankan kecepatan motornya di tikungan juga. Di posisi 10, di posisi 1 ada Salom, ada Khairul di posisi 2, ada di posisi 8, ada Binder di posisi 9, Jorge Paidi 10. Oh, Venati, pemirsa, Venati mendahului Jorge Paidi di track lurus. Pemirsa, kita lihat apakah Venati hanya membiarkan sementara saja Jorge Paidi untuk mendahulinya. Jorge Paidi mencoba turun. Oh, Jorge Paidi di belakang hampir saja menyentuh Venati. Jorge Paidi, Venati. Jorge Paidi menikung ke kanan. Oh, sepertinya Venati semakin cepat. Apakah Jorge Paidi hanya diberikan kecepatan sekali saja? Terpotong kembali detik di depan Jorge Paidi, Venati. Kurang 1,5 lap lagi, pemirsa. Apakah Jorge Paidi mampu naik ke posisi 10? Kita lihat Venati di depan Jorge Paidi. Jorge Paidi sama-sama menggunakan motor Honda di tim San Carlo. Oh, semakin menjauh, pemirsa. Jorge Paidi dengan Venati di depan terpaut 0,0 detik. Apakah Jorge Paidi mampu mengambil lagi Venati di tikungan uphill ini? Oh, sedikit keluar jalur. Jorge Paidi kembali lagi. Benar-benar memaksa Jorge Paidi untuk melakukan speed di tikungan, pemirsa. Kita lihat, oh, keluar lagi dari track. Harus berhati-hati jangan sampai terjadi crash. Jorge Paidi dia bisa mempertahankan
posisi 11, paling tidak dia harus lebih baik lagi posisi 10, di mana dia di pramusim sebelumnya yang pertama di Jerez dia berhasil meraih posisi 10. Apakah dia berhasil kembali lagi meraih posisi 10 di pramusim yang kedua di Multiulit kali ini? Dengan Antonelli sepertinya dia terpaut 2 detik di depan Antonelli. Jorge Paidi mengambil durang terakhir. Apakah Venati mampu dia dahului? Venati sama-sama San Carlo Honda. Jorge Paidi sedikit ketinggalan di belakang Traikus Mugello. Oh, ternyata Venati sebenarnya lebih cepat, pemirsa. Sepertinya Venati menemukan settingan motor yang tepat untuk trek lurus. Terpaut 0, detik. Jorge Paidi dengan Venati terpaut 3 detik dengan Antonelli di belakang Jorge Paidi di depan masih ada Venati. Ya, Jorge Paidi mencoba merebut posisi 10, tapi sedikit sepertinya traksi dari ban belakang Jorge Paidi sebenarnya sudah berkurang. Maksimal gripnya Venati di depan terpaut 1 detik. Ya, sepertinya semakin menjauh Venati. Apakah Jorge Paidi terlalu boros terhadap ban belakangnya, sehingga mungkin sedikit spin dan slip di tikungan? Kita lihat Jorge Paidi, sedikit keluar. Ya, sepertinya traksi dari roda belakang Jorge Paidi sedikit terkikis, pemirsa, sehingga Jorge Paidi beberapa kali keluar dari track. Kita lihat, atau hanya sebenarnya Jorge Paidi terlalu maksa untuk mengejar posisi 10. Namun di satu sisi Venati ternyata jauh meninggalkan Jorge Paidi di depan, terpaut 1 detik Jorge Paidi dengan Venati di depan. Jorge Paidi, pemirsa, kita lihat apakah bisa merebut 10, masih ada 1 lap lagi, atau akhirnya Jorge Paidi menyerah untuk mempertahankan saja posisi 11, karena sebenarnya target dari San Carlo Honda Team, Jorge Paidi target untuk di posisi 15. Antonelli sepertinya makin mendekat dengan Jorge Paidi, pemirsa. Terpaut 3 detik, sekarang terpaut 2,4 detik. Sepertinya Jorge Paidi sedikit melambat ini karena mungkin traksi ban belakang sudah mulai terkikis. Kita lihat, ada Venati di depan, cukup jauh meninggalkan. Ternyata Venati dengan motor yang sama, tapi mungkin settingan lebih maksimal. Terpaut 1 detik di depan Jorge Paidi. Antonelli terpaut 4 detik di belakang Jorge Paidi, sebenarnya sedikit melambat Antonelli. Jorge Paidi di tikungan. Sedikit melebar, tapi tidak apa-apa. Kembali lagi ke race line, mencoba mengambil dari tikungan yang paling terdalam Jorge Paidi untuk memaksimalkan waktu yang dia tempuh agar bisa mendekat ke Venati. Terpaut 1,8 detik, pemirsa. Ternyata sudah cukup jauh dengan Venati. Apakah Jorge Paidi akan menyerahkannya posisi 10 ke Venati dan dia bertahan di posisi ke-11? Tapi sebenarnya cukup bagus di posisi 11, di mana dari tim San Carlo sendiri hanya menargetkan di posisi 15 maksimal. Ya, Jorge Paidi sepertinya membalap sendiri di posisi 11 tanpa ada pesaing yang berarti. Ya, sebentar lagi race akan berakhir. Sedikit keluar dari jalur. Sepertinya Jorge Paidi akan mempertahankan di posisi 11, pemirsa, karena sudah tidak mungkin lagi mengejar Venati yang terpaut 2 detik di depan, walaupun masih terlihat. Tapi itu cukup beresiko untuk Jorge Paidi, karena dimana traksi ban belakang sepertinya sudah mulai tidak maksimal. Ya, tikungan kiri kanan, gaspol aja Jorge Paidi. Race over. Di posisi pertama ada Saloma, dan di posisi ada Frederick Vinales. Posisi ketiga ada Khairuddin. Ya, Jorge Paidi sepertinya cukup puas di posisi 11, walaupun turun 1 peringkat dari pramusim sebelumnya di Jerez, di mana dia finish di posisi 10.
Jorge Paidi di depan ada Venati, sudah tidak mungkin mengejar Venati dan dia menyerahkan posisi ke Venati dan Jorge Paidi berada di posisi 11. Race sudah berakhir pemirsa. Cukup signifikan hasilnya. Dari target tim yang hanya posisi 15 tapi oleh Jorge Paidi mampu berada di posisi 11. Kita lihat posisi pertama dari Salam, kedua ada Maverick Vinales, ketiga ada Fahmi Khairuddin, keempat ada Alex Rins, kelima ada Alex Marquez, keenam ada Arthur Sisis, dan 11 ada Jorge Paidi. Alexis Masbo ada di posisi ke-13. Jorge Paidi sesuai target dari tim dan target manajer pribadi Jorge Paidi pemirsa. Cukup bagus hasil dari pramusim kedua race Moto3 MotoGP 13 yang berada di Mugello Italia ini pemirsa. Oke, sampai ketemu lagi di race berikutnya.